Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Surbakti, nomor NIM 220404502021, kelas A BK Angkatan 2022, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah teori kepribadian. Oke, baik, adapun materi yang akan saya jelaskan, yang pertama teori kepribadian Ludwig Klages. Nah, yang kedua teori Sigmund Freud, psikoanalisis. Nah, adapun topik pembahasan, yang pertama biografi tokoh, yang kedua konsep dasar, yang ketiga struktur kepribadian, yang keempat pribadi sehat dan tidak sehat. Pertama-tama saya akan membacakan biografi tokoh Ludwig Klages. Nah, Ludwig Klages lahir 10 Desember 1872, meninggal 29 Juli 1956. Adalah seorang filsuf, psikolog, dan penulis Jerman yang dikenal dengan kontribusinya dalam berbagai bidang pemikiran intelektual. Berikut adalah ikhtisar biografi singkatnya. Nah, yang pertama, kehidupan awal. Ludwig Klages lahir di Hanover, Jerman. Ia adalah anak dari keluarga yang memiliki latar belakang akademik. Yang kedua, studi dan pendidikan. Klages belajar ilmu alam, filsafat, dan sastra di berbagai universitas, termasuk Universitas Munich dan Universitas Leipzig. Ia mendalami berbagai disiplin ilmu yang kemudian mempengaruhi pemikiran dan karyanya. Nah, yang ketiga, kontribusi dalam psikologi. Klages dikenal karena kontribusinya dalam psikologi. Ia mengembangkan teori kepribadian yang menekankan aspek-aspek emosional dan irasional dalam diri manusia. Konsepnya tentang tips gears atau jiwa dan tipe Sesle, roh atau jiwa, mencerminkan pemahamannya tentang kerumitan manusia. Nah, yang keempat, estetika dan filsafat eksistensial. Selain psikologi, Klages juga mengembangkan pemikiran dalam bidang estetika dan filsafat eksistensial. Ia memandang seni dan ekspresi sebagai cara untuk mencapai pemahaman mendalam tentang eksistensi manusia. Yang kelima, kritik terhadap modernitas. Klages memiliki pandangan kritik terhadap perkembangan sosial dan budaya modern. Nah, ia berpendapat bahwa pengembalian terhadap aspek emosional dan rasional dalam kehidupan manusia di era modern menyebabkan alienasi dan kehilangan jati diri. Nah, yang keenam, pengaruh pada pemikir lain. Nah, meskipun pemikirannya mungkin kurang dikenal secara luas di kalangan masyarakat umum, Klages memiliki pengaruh yang signifikan pada beberapa pemikir terkenal, termasuk Carl Jung dan Martin Heidegger. Nah, Ludwig Klages adalah seorang intelektual multibakat yang mempengaruhi berbagai bidang pemikiran, termasuk psikologi, estetika, dan filsafat eksistensial. Ia memainkan peran penting dalam pemahaman kompleksitas manusia dan hubungannya dengan dunia. Oke, baik, materi selanjutnya konsep dasar dalam psikologi kepribadian. Nah,
Teori kepribadian Looding-Klages adalah salah satu konsep dasar dalam psikologi kepribadian yang lebih terkenal di kalangan pemikir-pemikir Jerman. Klages berfokus pada aspek-aspek esensial dari individu dan keunikan manusia. Beberapa konsep dasar dalam teorinya meliputi dua tipe kepribadian. Klages mengidentifikasi dua tipe kepribadian utama, yaitu tipe Geist, tipe jiwa, dan tipe Seele, tipe roh atau jiwa. Tipe Geist merujuk pada aspek-aspek intelektual dan rasional dalam kepribadian, sementara tipe Seele mengacu pada aspek-aspek emosional, aristik, dan inasional. Nah, yang kedua, ekspresi egoistis. Klages menekankan ekspresi diri yang kuat dalam individu sebagai diri utama dari kepribadian. Ia memandang bahwa manusia cenderung mengungkapkan diri mereka melalui ekspresi emosi, perasaan, dan kreativitas, dan bahwa pemahaman ekspresi ini dapat menghasilkan konflik dalam diri seseorang. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Klages memandang bahwa individu perlu kebebasan ekspresi dan pengekspresian diri mereka sendiri. Ia menentang tekanan sosial atau kulturasi yang dapat menghambat ekspresi pribadi. Yang keempat, kritik terhadap rasionalitas. Klages sangat kritis terhadap penekanan pada rasionalitas dan ilmu pengetahuan dalam masyarakat modern. Ia berpendapat bahwa pengembalian terhadap aspek emosional dan irasional dalam kepribadian dapat menghasilkan alienasi dan kehilangan jati diri. Pemikiran Looding-Klages telah memberikan kontribusi pada pemahaman tentang kompleksitas manusia dan peran emosi, ekspresi diri, dan aspek irasional dalam kepribadian. Meskipun teori ini mungkin kurang dikenal dibandingkan dengan beberapa teori kepribadian lainnya. Oke, baik, materi selanjutnya struktur kepribadian. Nah, Looding-Klages memiliki pandangan yang unik tentang struktur kepribadian yang berbeda dari teori-teori kepribadian konvensional. Dalam pandangannya, Klages lebih berfokus pada aspek-aspek emosional, irasional, dan artistik daripada struktur konvensional yang melibatkan lapisan-lapisan kepribadian. Dalam pandangan Klages, struktur kepribadian melibatkan yang pertama tipe Geist dan tipe Seele. Klages membagi kepribadian menjadi dua tipe utama, yaitu tipe Geist atau tipe jiwa, dan tipe Seele atau tipe roh atau jiwa. Tipe Geist adalah aspek rasional, intelektual, dan logis sedangkan tipe Seele adalah aspek emosional, artistik, dan irasional. Klages memandang keseimbangan antara kedua tipe ini sebagai penting untuk keharmonisan individu. Yang kedua, ekspresi egoisitas. Klages mengungkap ekspresi diri sebagai ciri utama struktur kepribadian individu. Secara alami mencoba untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan kreativitas mereka sendiri. Keterbatasan dalam ekspresi diri dapat menghasilkan konflik dalam diri individu. Yang ketiga, rasa dan simbolisme. Klages menekankan peran rasa dan simbolisme dalam pemahaman kepribadian. Ia berpendapat bahwa ekspresi yang benar dari perasaan dapat diwujudkan melalui seni sastra dari simbolisme yang membantu manusia mengungkapkan aspek-aspek rasional dalam diri mereka. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Klages berpendapat bahwa individu perlu kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Tekanan sosial atau kultural yang menghambat ekspresi pribadi dapat menghasilkan ketegangan dan ketidakpuasan dalam kepribadian. Struktur kepribadian dalam teori Klages tidak dapat mengikuti model konvensional seperti ide, ego, dan superego yang dikemukakan dalam teori-teori seperti psikoanalisis Sigmund Freud. Sebaliknya, fokusnya adalah pada keseimbangan antara aspek-aspek yang dianggap rasional dan irasional
dalam diri individu. Kepribadian dipahami dalam konteks ekspresi diri dan pengekspresan emosional. Oke, baik, materi selanjutnya pribadi sehat dan pribadi tidak sehat. Menurut Ludwig Klages dalam teori kepribadian, Ludwig Klages percaya bahwa kepribadian seseorang dapat diekspresikan melalui tulis tangan. Ia mengembangkan metode untuk menganalisis tulisan tangan. Ia percaya dapat mengungkapkan kepribadian seseorang. Klages percaya bahwa ada dua jenis kepribadian yang sehat, kepribadian ekspresif dan kepribadian introspektif. Kepribadian ekspresif adalah kepribadian yang terbuka, dan kepribadian ekspresif, orang-orang dengan kepribadian ini cenderung di mana bergaul dan menikmati interaksi sosial. Mereka juga cenderung kreatif dan spontan. Kepribadian introspektif adalah kepribadian yang tertutup dan introspektif, orang-orang dan kepribadian ini cenderung lebih pendiam dan suka menyendiri. Mereka juga cenderung lebih analitis dan reflektif. Klages percaya bahwa kepribadian yang sehat adalah kepribadian yang seimbang antara kepribadian ekspresif dan kepribadian introspektif. Orang-orang dengan kepribadian yang seimbang ini cenderung lebih adaptif dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Kepribadian yang tidak sehat adalah kepribadian yang terlalu introvert atau terlalu ekstrovert. Orang dengan kepribadian yang tidak sehat ini cenderung sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Oke, baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu teori Sigmund Freud, teori psikoanalisis. Nah, sebelum pertama-tama saya akan membacakan biografi tokoh Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang psikoterapis dan dokter neurologi Australia yang sangat terpengaruh dalam perkembangan psikoanalisis. Dia lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Meteravia, dan meninggal pada 23 September 1938 di London, Inggris. Freud dikenal sebagai tokoh yang mengubah cara kita memahami pikiran manusia dengan mengembangkan teori-teori psikologis seperti ide, ego, dan superego. Ia juga memperkenalkan konsep libido dan memprakarsar praktik terapi bicara. Selama karyanya, Freud mengembangkan metode psikoanalisis untuk memahami konflik bawah sadar dan memproses masalah psikologis. Karyanya mempengaruhi psikologi, psikiatri, sastra, dan seni. Meskipun kontroversial, pemikiran Freud tetap menjadi dasar bagi banyak pemahaman tentang psikologi manusia. Oke, baik, materi selanjutnya yaitu konsep dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, memiliki beberapa konsep dasar yang mencakup pemahaman tentang struktur pikiran manusia dan perkembangan psikososial. Beberapa konsep dasar utamanya adalah, yang pertama, struktur pikiran, ide, bagian tak sadar pikiran yang mengandung dorongan-dorongan primitif dan naluri dasar seperti keinginan dan insting. Ego, bagian yang berfungsi sebagai pemimpin yang mencoba menyeimbangkan kebutuhan ide dan fasilitas eksternal. Ego beroperasi di level kesadaran yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya superego, bagian yang mengintimidasi norma-norma dan moralitas masyarakat. Ini menciptakan konflik dengan ide dan ego. Nah, yang kedua, konflik bawah sadar. Freud percaya bahwa banyak konflik psikologis terjadi di bawah sadar,
terutama antara ide, ego, dan superego. Konflik ini dapat menyebabkan berbagai masalah psikologis. Nah, yang ketiga, perkembangan psikososial. Teori ini menggambarkan tahapan perkembangan psikososial yang melibatkan zona-zona Sjogren, mulai dari mulut, anus, hingga genital, dan konflik yang mungkin timbul pada setiap tahap. Tahap-tahap ini termasuk oral, anal, falik, lalen, dan gental. Nah, yang keempat, mekanisme pertahanan Freud mengidentifikasi berbagai mekanisme pertahanan yang digunakan oleh ego untuk mengatasi kelegangan dan konflik seperti penyimpangan proyeksi, penyengkalan, sublimasi, dan lainnya. Yang kelima, interpretasi mimpi. Freud menganggap mimpi sebagai jalur rahasia ke bawah sadar dan mengembangkan metode interpretasi mimpi untuk mengungkapkan isinya. Nah, yang keenam, terapi bicara. Psikoanalisis melibatkan terapi bicara, di mana pasien berbicara dengan seseorang psikoanalisis tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka untuk memahami konflik bawah sadar dan mencari pemecahannya. Konsep-konsep dasar ini membentuk kerangka kerja psikoanalisis Freud untuk memahami dan mengatasi masalah psikologis serta eksplorasi alam bawah sadar individu. Meskipun teori ini telah mengalami kritik dan perkembangan selama bertahun-tahun, ia tetap menjadi dasar penting dalam sejarah psikologi. Oke, baik, materi selanjutnya, struktur kepribadian. Teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud mengembangkan teori psikoanalisis yang mencakup struktur kepribadian. Teori ini mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, ID. Bagian ini mewakili naluri dan dorongan dasar individu. ID berperan berdasarkan prinsip kenikmatan, segera, dan tidak memiliki kendali atas keinginan dan impuls tanpa batasan moral atau realitas. Nah, yang kedua, ego. Ego adalah aspek yang berfungsi untuk menyambungkan antara keinginan ID yang tak terkendali dan realitas. Ego berusaha untuk memenuhi keinginan ID dalam cara yang realitas dan sosialmente dapat diterima. Nah, yang ketiga, superego. Superego mencerminkan standar moral dan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat. Ini adalah bagian dari kepribadian yang menghasilkan perasaan masalah atau rasa malu jika individu melanggar norma-norma sosial atau nilai-nilai pribadi. Nah, Freud berpendapat bahwa pertentangan antara 3 komponen ini dapat menciptakan konflik dalam kepribadian individu. Pengenalan konsep-konsep ini membantu dalam pemahaman tentang bagaimana perilaku dan kepribadian seseorang dapat berkembang dan berubah sepanjang waktu. Oke, baik, materi selanjutnya, pribadi yang sehat dan pribadi tidak sehat menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, pribadi yang sehat adalah yang mampu menyeimbangkan dorongan-dorongan dasar ego dan superego. Mereka dapat memenuhi keinginan dasar mereka dengan cara yang realistis dan mempertahankan hubungan sehat dengan lingkungan sosial mereka. Nah, pada pribadi yang sehat, ego berfungsi dengan baik dalam mengendalikan dorongan-dorongan ini, ID, dan mengikuti tuntutan moral dari superego. Mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai sosial dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi konflik dan stres dengan cara yang adaptif.
Nah, di sisi lain, pribadi yang tidak sehat cenderung memiliki ketidakseimbangan antara komponen keberadaan id, ego, dan superego. Ini dapat mengarah pada masalah seperti ketegangan internal, rasa bersalah berlebihan, atau konflik emosional yang mendalam. Misalnya, pribadi yang memiliki id yang dominan dan ego yang lemah mungkin menjadi impulsif dan kurang mampu mengendalikan dorongan dasar mereka. Sebaliknya, pribadi yang memiliki superego yang sangat kuat mungkin mengalami konflik internal yang berlebihan dan kesulitan dalam menikmati hidup.